Fawailul lil musallin, maka celakalah untuk orang yang sholat. Bisa juga diartikan gini Bapak-Ibu sekalian. Jadi salah satu lembah dalam mereka kedua ya. Jadi boleh kita artikan fawailun itu celakalah, atau boleh diartikan nerakalah untuk orang-orang yang alladzina. Siapa ya? Yang sholatnya bagaimana? Sholat mereka yang lalai as-sahun, lalai. Sholat mereka ra'un, yura'un, riya. Sholat mereka yang tidak membekas, wa yamna'un al-ma'un. Itu dikasih, saya percepat waktu kita habis kemudian ya. Jadi orang yang lalai dalam sholat itu kapan? Pertama karena rianya, ya. Ya, karena secara garis besarnya sahur gitu. Yang kedua karena rianya, yang ketiga karena tidak memberi bekas. Wa yamna'un al-ma'un itu menghalangi orang memberikan bantuan yang berguna gitu. Nah, sekarang saya sengaja apa bentuk-bentuk orang yang melalaikan agama itu, melalaikan sholat itu. Kita selalu mengatakan bahwa melalaikan sholat itu adalah kalau melambat-lambatkan waktu. Itu benar, kan? Tetapi yang dimaksud oleh Allah bukan sekadar itu aja, karena ada di belakangnya wa hum alladzina hum yura'un, di belakangnya ada wa yamna'un al-ma'un. Maka ahli tafsir mengatakan begini. Orang yang melalaikan menurut Ibnu Abbas, inna sholat lam yarju laha thawaban wa in taraka lam yahsa alaiha iqaban. Yu'akhirunaha an awqatiha. Ya, mereka orang yang lalai itu adalah orang yang mengerjakan sholat dia tidak ada harapan. Pokoknya dia sholat tidak ada harapan untuk mendapat ridho Allah dan pokoknya dia kalau meninggalkan dia tidak takut itu akan ada siksa. Jadi artinya orang yang sholat lalai itu salah satunya orang yang sholat asal-asalan. Ada nggak sekarang orang yang sholat asal-asalan? Ada kan? Inilah apa yang dikemukakan pertama oleh Ibnu Abbas sahabat zaman Nabi. Sama dia sholat asal. Ya. Karena orang sholat semua dia sholat juga kan. Pokoknya kenapa dia sholat kan? Kaget dituduh aku dulu kan dia sholat ada kan. Karena kalau sholat galau kan. Itu termasuk lalai kan. Kemudian kalau melambat-lambatkan waktu sudah jelas kan. Padahal dia sudah datang waktu, azan sudah dikumandangkan, masih dengan kesibukan duniawiahnya kan, dengan berbagai macam kesibukan itu juga lalai. Kemudian ada lagi di menurut Abu Hurairah, la yusalluna li mawaqitiha wa la yutimuna ruku'aha wa la sujudaha. Termasuk yang lalai sholat itu adalah orang yang tidak sempurna sholatnya. Mana tidak sempurna sholatnya? Rukun syaratnya tidak dipedulikan. Syarat sholat itu kan ada. Banyak. Ada rukun, ada kiblat, suci, ada. Cuma kecil aja. Ada orang yang peduli kita dengan kebersihan pakaian kita, apa kan? Maaf yang di dalam kan? Ya, yang sedang ada di dalam. Maka perlu kehati-hatian kita yang di dalam itu. Karena itu kaitannya syarat. Salah satu syarat adalah bersih dari najis gitu. Baru berwudu, baru mulai kiblat, baru tegak kan gitu. Ada tidak orang yang seperti itu? Atau tidak sempurna di dalam mengerjakannya? Takbirnya tidak sempurna, nggak ada kiblatnya tidak sempurna, asal-asalan. Kemudian, yang rukunnya tidak apa, umpamanya sekarang udah Pak. Ini sangat-sangat banyak sampai sekarang. Kalau dia ruku itu mestinya kan apa? Kaki tangannya di atas lutut, pandangannya ke tempat sujud kan gitu. Dan dia tenang sebentar. Minimal tenang baca subhanallahil azim atau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Itu minimal tenang kata Imam Syafi'i. Tapi yang lebih lengkapnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Hadis sahih riwayat Aisyah. Boleh tak subhanallahil azim? Tapi kalau kata Imam Syafi'i 3 kali subhanallahil azim, tapi oleh sebagian ulama tambah dengan wa bihamdika.
banyak saya tambah ini dengan subhanallah azim. Ada namanya karena itu yang tambah negatif itu hadisnya agak selesai. Tapi subhanallah azimnya adalah sahih. Subhanallah wa ta'ala. Jadi Bapak sekalian, itu memang sunnah. Tetapi yang wajibnya tumakninah kan itu. Itu tumakninah itu apa? Tenang sebentar. Kalau orang belum lagi lurus rukuknya, dia sudah tegak, itu satu lalai. Coba lihat, sholatnya 4 rakaat, kurang 2 menit selesai. Ada tak? Banyak. Kalau ada dikejar-kejar kan? Lompat kan? Ya, banyak sekali. Jadi kalau tidak waktu, saya pernah catat ini ada 24 bentuk kondisi seseorang bisa menimbulkan lalai di dalam sholat. Orang kita ada juga ya. Makanya saya bilang, ada bisa ditulis, coba dikatakan orang-orang yang lain sholat 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 24 gitu. Nah, tadi garis besarnya yang kita katakan lalai, mana ini terjadi. Ada lagi Bapak sekalian, orang-orang yang lalai sholat itu Allah yaqra wa la yashkurullah. Dia baca tapi dia tidak ingat kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Bacaannya itu hanya sekadar apa aja? Bacaan mulut aja. Tapi tidak apa? Mestinya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan dia pertama diayatin itu ayat Al-Qur'an minimal kan. Kedua kalau dapat dia tahu artinya. Tapi kalau dia sekadar baca, dia hanya sekadar mengajar. Amin. Kan ada seperti itu kan? Dia baca, tapi dia tidak ingat. Padahal kalau dia ingat Allah, di saat dia baca Alhamdulillah hanya satu, langsung dijawab oleh Allah. Ya, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji untukmu ya Allah Tuhan semesta alam. Hamadani abdi. Kan dijawab oleh Allah macam di situ ya. Itulah yang dimaksud oleh ahli tafsir tadi. Saya sengaja bawa ini maksudnya. Jadi bahwa dia sholat, dia membaca, tapi wala yashkurullah, tapi dia tidak ingat kepada Allah. Atau saya baca sedikit ringkasnya. Orang yang lalai sholat itu umul munafiqun, yatrukuna sholat sirran wa yusalluna ala niyatan. Iza qamu ila sholat qamu kusala. Itu dalam tafsir saya ambil. Orang yang sholat lalai itu orang munafik. Kalau dia sembunyi-sembunyi dia tidak peduli. Tapi kalau dia dihadap alania itu apa? Ketahuan nampak oleh orang terang-terangan. Allah, tak orang musuh dia salat. Ya luar biasa Bapak sekalian. Tapi bukan nanti kalau sendiri berkorban dulu. Ini kemudian yang ketiga, wa yusalluna kusala. Bila kaum kusala. Dalam ayat Al-Quran ada itu, mereka dirikan dengan malas. Bukan karena rasa kewajiban dan kedekatan dengan Allah. Pokoknya dia orang Islam bersalat kan itu kan. Banyak lagi Muslim ya. Atau di sini dikatakan juga oleh Ibnu Abbas yang kalian perlu kita ambil bahwa sholat orang yang tidak lalai itu adalah orang yang yuwaswisu syaitan, atau yang di dalam dirinya itu sengaja dibisik-bisikkan oleh syaitan. Dia sholat tapi pikirannya kemana-mana ya. Pikirannya kemana-mana. Sudah sholat, selesai buat sikap kue. Selesai sholat, selesai satu rancangan kan? Ada. Dia sebagai seorang manajer Allah. Bisa kan? Manajer itu kan berpikir terus dia kan? Yakin dia itu. Tapi maka itu sebabnya di dalam sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Itu maknanya apa? Rukun pertama sholat setelah niat adalah takbiratul ihram. Apa maksudnya takbiratul ihram? Bahwa diucapkan takbir ini sesuatu hal yang halal selama ini, berpikir halal, merencanakan beli halal, ngomong halal, makan halal, tapi dengan takbir itu jadi haram. Apalagi kalau merancang, jadi haram lagi. Terakhir Bapak sekalian, saya ambil lagi. Saya tertarik juga apa yang dikatakan oleh
Kalau Ibnu Katsir mengatakan bahwa lalai sholat itu melalaikan waktu, melalaikan syarat dan rukun, lalai dalam melaksanakan, tidak khusyuk dalam melaksanakannya. Kemudian Kiamat Dahlan dalam kumpulan 17 kelompok ayat tadi mengatakan, nah ini menurut saya, coba lihat aplikasi. Ada makna aplikasi bahwa melalaikan sholat itu adalah melalaikan pesan, ya kan? Melalaikan pesan bahwa sholat itu dikerjakan memang untuk sujud bacaan ingat pada Allah, tapi di dalamnya ada pesan, ada nilai, makna dan tujuan sholat, ada pesan, ada makna, ada tujuan. Di antaranya, kalau orang sholat kan ada pesan, inna sholata ada fahsya'i wal sholat mencegah perbuatan yang mungkar. Di antara pekerjaan itu, kemudian kalau orang sholat itu di antaranya bahwa dia akan peduli terhadap kehidupan yang kita baca tadi. Di antaranya peduli terhadap orang miskin, berlaku kasar dan lain-lain. Jadi ibu dan bapak sekalian, hari sudah setengah 10, bertanda dulu. Ya, karena ini ayatnya agak panjang, kalau dipotong-potong lagi apa? Ini pun sudah saya kita tidurkan. Jadi luar biasa ini. Jadi kalau kita ringkaskan kan begini, bahwa membohongi ajaran agama itu adalah pertama, tentu dia tidak peduli dengan kehidupan sosial terhadap orang lain. Dia akan bersifat individual. Orang kalau bersifat individual, maka dia termasuk orang bohong ajaran agama. Kenapa? Karena kita harus peduli dengan yang lain, peduli dengan kehidupan anak yatim, peduli dengan kehidupan umat, walaupun muslim. Dan untuk mengentaskan itu, kita katakan ada 3 langkah saja. Kemudian termasuk membohong ajaran agama adalah kalau sholat tidak beres. Sholat tidak beres itu akan mempengaruhi pelaksanaannya ria. Dia lalai, ria, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Wayamna'unal ma'un ini kalau arti kasarnya, dia tidak mau memberikan pinjaman kepada orang saat barang-barang yang berguna. Umpamanya dia ketemu sumur di tengah padang, air itu jauh di bawah. Untuk ngambil air itu ada perlu apa? Ember. Datang orang satu lagi, pinjam aslinya itu Bapak sekalian. Tapi makna jangkauannya lain. Atau kita ini kan sering punya mobil ya, dibuat di jalan ban pecah. Sudah ban pecah, ban serap dong. Dicari kunci roda, ganti. Datang orang lain, banyak sudah cepat. Kira-kira terjadi tidak itu sekarang? Luar biasa itu terjadi. Itu kalau secara kasarnya maknanya kan? Aku udah cepat. Jadi itu dulu Bapak sekalian. Kalau ditambah 5 menit, kalau ada kita diskusikan apa-apa.